Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. "12 jenazah pendulang emas dimakamkan massal di DKI Yahukimo. Pengendara motor di Kabupaten Dogiai tewas dibacok orang tak dikenal. Gerebek pabrik miras oplosan di Merauke, polisi sita puluhan botol. "12 jenazah yang sudah diidentifikasi oleh tim DVI Polda Papua diserahkan ke perwakilan keluarganya yang ada di DKI Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Penyerahan secara simbolis dilakukan di depan kamar jenazah RSUD DKI pada hari Selasa. Bupati Yahukimo dan perwakilan Polri serta TNI menyerahkan 12 jenazah yang sudah diketahui identitasnya untuk dimakamkan massal. Pemakaman seluruh jenazah dilakukan di tempat pemakaman umum DKI. Jenazah dimakamkan massal karena kondisinya sudah membusuk sehingga tidak bisa dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Pemakaman di DKI karena kondisi jenazah yang sudah tidak terlalu bagus untuk dibawa ke wilayahnya seperti itu. Bupati Yahukimo Didi Musyahuli meminta seluruh pendulang emas ilegal di wilayahnya berhenti melakukan pertambangan ilegal karena sangat beresiko. Karena teman-teman yang masuk ini mereka masuk dari alur sungai tanpa kita ketahui dari 4 jalur ini. Sehingga bagaimana kita menertibkan itu, saya harap untuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memikirkan hal ini supaya ada payung hukum yang kita bisa laksanakan. Menjaga untuk mereka ini tidak masuk. Juga mereka ini biasa datang, yang kami dengar itu dengan ada bos-bosnya. Jadi kalau bos-bosnya itu kirim dalam jumlah besar, ya paling tidak beritahukanlah kepada Kapolres setempat atau pemerintah setempat, izin kami ada masuk ke dalam atau apa begitu. Selain 12 jenazah, masih ada 3 jenazah di RSUD DKI yang masih diidentifikasi oleh tim DVI Polda Papua. Ketiga jenazah itu dievakuasi menggunakan helikopter Polri dari 3 lokasi berbeda, yaitu Camp 22, Camp 33, dan Tanjung Pamali pada hari Selasa. 3 jenazah ditemukan sudah dalam keadaan membusuk karena diperkirakan dibantai pada tanggal 6 dan 7 April 2025. Selain mengevakuasi korban tewas, aparat gabungan juga berhasil mengevakuasi 2 orang pendulang emas yang sejak tanggal 7 April bersembunyi di hutan Tanjung Pamali. Johanis Adu dan Suwito bersembunyi di dalam hutan karena takut dibunuh kakak BOPM. Saat penyerangan, mereka melihat rekan mereka tewas dibantai. Mereka berdua hanya bertahan hidup dengan makan daun. Setelah mendengar kabar ada evakuasi jenazah, mereka memberanikan diri berjalan kaki selama 9 jam ke arah petugas yang sedang mengevakuasi korban tewas. Aparat keamanan kemudian menemukan 2 pendulang emas itu dan langsung dievakuasi ke DKI menggunakan helikopter. Kita makan apa adanya. Dan tadi kita ini beranikan diri keluar untuk cari pertolongan, ya alhamdulillah kita dapat pertolongan dari Bapak aparat polisi. Saya juga ucapkan terima kasih pada Bapak polisi yang selamatkan kami di Kali Pamali tadi. Jadi kita bisa sampai mengangkut pakai heli ke bandara sini. Berapa jam Bapak atau berapa hari Bapak berjalan sampai ketemu ini petugas yang evakuasi? Tadi pagi kita keluar jam 5 sampai jam 1 pakai di Kali Pamali. Karena kita buka jamnya jauh.
mungkin 6 jam Bapak jalan berarti ya. Sekitar 6 jam. Peristiwa pembantaian pendulang emas ilegal terjadi pada 6 hingga 7 April 2025 di area pendulangan emas ilegal yang tersebar di 5 titik di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ratusan pendulang emas ilegal di 5 lokasi diserang oleh sekelompok orang selama 2 hari. Total ada 15 pendulang emas ilegal tewas. Polisi mengimbau seluruh pekerja di pertambangan rakyat segera mengamankan diri karena KKB OPM mengancam akan membunuh seluruh penambang emas yang mencuri di wilayah mereka. Pendulangan emas ilegal atau biasa disebut pertambangan rakyat memang banyak di wilayah pegunungan Papua dan seluruh pekerjanya adalah orang pendatang asal Sulawesi, Jawa, dan NTT. Lokasi penambangan emas ilegal itu juga sebagian besar di hutan dan tidak dijaga oleh aparat keamanan. Hendra melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Penambangan emas ilegal di Kabupaten Yahukimo sudah terjadi sejak belasan tahun lalu. Pemerintah daerah Yahukimo tidak bisa berbuat apa-apa karena seluruh izin tambang saat ini ditangani oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kepala Suku Wilayah Yali Anggruk, Kabupaten Yahukimo, meminta pemerintah menghentikan sementara seluruh aktivitas penambangan emas di Kabupaten Yahukimo. Simon Udungge mengatakan aktivitas penambangan emas ilegal memicu kemarahan warga setempat yang merasa sumber dayanya dicuri. Penambangan di dalam ini untuk sementara waktu itu dihentikan dulu. Dan kami benar-benar lihat supaya di dalam itu aman, tertib, baik, baru aktivitas seperti biasa kami akan jalankan. Tapi kami lembaga kepala suku dan intelektual di distrik Seradala kami minta supaya aturan itu kami buat dulu baru tambahan itu bisa berjalan. Nah, supaya masalah begini kami bisa atasi karena sementara ini tidak ada aturan untuk tabrak masuk. Jadi ini korbannya siapa punya karyawan yang korban itu kami belum tahu. Dan sementara kejadiannya kami tidak tahu, tapi memang puji Tuhan itu sudah membantu kami pihak pemerintah dan keamanan. Hal serupa juga dikatakan Kepala Suku Seradala, Teni Anosanov. Menurut Teni, penambangan emas ilegal sudah banyak memakan korban. Terakhir tahun 2023 silam, 7 penambang emas ilegal juga dibunuh oleh KKB OPM. Tahun 2023 terjadi hal yang sama. Sehingga waktu itu juga kami bilang tidak boleh teman-teman Nusantara ikut menulang ke atas. Namun susah karena nafkah pencarian sehingga teman-teman Nusantara ikut sambilan ke atas. Kali ini lagi terjadi hal yang sama seperti 2023. Dengan demikian kami Kepala Suku Kabupaten Yahukimo kami minta pertegas bahwa teman-teman Nusantara tidak boleh ke atas lagi untuk menulang. Itu khusus. Dua kepala suku itu juga mengapresiasi Satgas Damai Kartens yang telah bekerja selama sepekan ini dalam mengevakuasi seluruh korban tewas maupun selamat. Sebanyak 500 polisi dan tentara saat ini masih berada di 5 lokasi pertambangan emas ilegal di distrik Seradala dalam rangka mencari para pelaku. Riantonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Laelo, pengendara motor di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, tewas dibacok orang tak dikenal pada hari Selasa. Saat kejadian, Laelo dalam perjalanan pulang dari Kampung Paniai ke Dogiai. Saat melintas di jembatan Monamani, Kabupaten Dogiai, korban dihadang oleh 4 orang yang membawa senjata tajam. Korban langsung dibacok dan mengalami luka di bagian kepala. Bahkan motor korban dibakar pelaku. Usai dianiaya, korban sempat menyelamatkan diri ke rumah warga, namun nyawanya tak tertolong saat dibawa ke Kabupaten Nabire karena kehabisan darah. Selain pembunuhan, di Kabupaten Dogiai juga terjadi kasus perampokan di sebuah toko ponsel dan diduga pelaku adalah orang yang sama. Kabid Humas Polda Papua Kombes Jan Makatita mengatakan polisi masih mencari pelaku. Febriano, kemudian penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama Bapak Laelo
yang berakibat yang bersangkutan meninggal dunia dalam perjalanan dari Dogiai menuju ke Rumah Sakit Nabire. Saat ini korban sudah diambil oleh pihak keluarga, disemayamkan di pihak keluarga. Untuk perkembangan selanjutnya kami akan koordinasi lagi dengan pihak dari Polda Papua Tengah untuk mendapat perkembangan yang terakhir. Polisi dan tentara juga masih bersiaga di Monamani karena pelaku diduga masih berada di sekitar Kabupaten Dogiai. Hingga saat ini, Polres Dogiai masih melakukan penyelidikan atas 2 kasus tersebut. Arthur melaporkan dari Dogiai, Papua Tengah. Jasad Sandi, anak buah kapal yang dilaporkan hilang sejak 8 April lalu, ditemukan warga mengapung di perairan Kimam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Polisi yang mendapat laporan langsung ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban bersama warga setempat. Kasih Humas Polres Merauke, AKP Prisutejo, mengatakan pihaknya masih menyelidiki sebab tewasnya Sandi. Setelah diidentifikasi ternyata jenazah tersebut bernama Sandi Tresnadi, yaitu seorang ABK dari kapal Setia Indah 3, di mana korban terpeleset atau jatuh dari kapal pada tanggal 8 April yang lalu. Karena kondisi jasad sudah membusuk, keluarga sepakat tidak membawa jenazah ke Merauke dan memakamkannya di Kampung Moy, Papua Selatan. Meski jenazah sudah dimakamkan, polisi akan menyelidiki sehingga penyebab kematian korban bisa terungkap. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.